Halo teman-teman, Assalamualaikum, selamat datang di HC Suka Cerita. Dalam video kali ini, aku akan bercerita tentang sejarah dan asal-usul suatu tempat. Langsung aja dengerin dan simak videonya sampai habis, sejarah dan asal-usul Banda Neira. Banda Tengah atau Banda Neira adalah salah satu pulau di Kepulauan Banda dan merupakan pusat administratif Kecamatan Banda, Kabupaten Maluku Tengah, Maluku, Indonesia. Secara administratif, Banda Neira terbagi dalam 12 desa, yakni Dwi Warna, Kampung Baru, Merdeka, Nusantara, Rajawali, Tanah Rata, Lontoir, Walang, Katoro, Kumber, Selamon, Dender, Waer, dan Pulau Hata. Topografi pulau ini cenderung datar sehingga memungkinkan didirikannya kota kecil. Pulau Banda Neira memiliki kantor pemerintahan, toko, dermaga, dan bandara. Penduduk pulau ini berjumlah 14.000. Pulau ini juga terkenal sebagai tempat pembuangan tahanan politik pada masa Hindia Belanda. Beberapa tokoh perjuangan nasional yang pernah merasakan tinggal di pulau ini diantaranya Muhammad Hatta, Sultan Syahrir, dan Cipto Mangunkusumo. Pada 2016 lalu, rumah tempat Sultan Syahrir dan Muhammad Hatta tinggal telah dijadikan museum, sedangkan rumah Cipto Mangunkusumo masih dibiarkan kosong. Jika ditanya kembali kenapa Banda Neira jadi tempat pembuangan pejuang kemerdekaan, tentu karena Banda Neira memiliki sejarah panjang dengan VOC. Sebelum abad ke-15, Kepulauan Banda sudah terkenal di dunia sebagai daerah produsen buah pala. Menurut jurnal Banda Neira dalam Perspektif Sejarah Maritim, karya Mezak Wakim Sarjana Pendidikan, kontak awal Kepulauan Banda terjadi dengan bangsa-bangsa Asia seperti para pelaut dan pedagang Melayu, India, Cina, dan Arab. Selain menjual pala, orang-orang Banda juga ikut serta dalam pelayaran perdagangan sampai ke Malaka. Mereka juga ikut dalam pelayaran niaga dan memiliki armada dagang sendiri yang mengangkut hasil-hasil bumi dari pulau-pulau lain ke Banda. Banda pun memiliki armada perang laut yang dikenal dengan istilah kora-kora atau belang. Kora-kora terbagi atas dua jenis, yakni khusus untuk berperang dan jenis khusus untuk melayani perjalanan raja. Menjelang abad ke-16, buah pala yang menjadi hasil utama Kepulauan Banda merupakan komoditi dunia yang dibutuhkan masyarakat Eropa. Ada seorang penjelajah Portugis namanya Laksamana Alfonso de Albuquerque yang berupaya menemukan kepulauan rempah-rempah. Singkat cerita, ia mendapat informasi bahwa di Malaka terdapat banyak rempah-rempah. Akhirnya, ia bertolak ke Asia dan pada tahun 1511 berhasil menaklukkan Malaka. Pada saat itu, pelaut dan pedagang Banda Neira juga telah memiliki pemukiman di Malaka. Setelah menduduki Malaka kurang lebih 3 bulan, pada November tahun 1511, Alfonso mengirimkan 2 kapal layarnya untuk menemukan Kepulauan Banda yang kaya akan buah pala. Rombongan pertama orang-orang Portugis di Banda Neira bermukim sekitar 1 bulan. Orang-orang Portugis membeli semua hasil bumi di Banda Neira dengan harga yang sangat murah, dan bila dijual langsung ke Eropa, keuntungannya bisa mencapai 1000%. Sejarah mencatat bahwa bangsa Portugis berada di Kepulauan Banda selama 87 tahun. Namun, tidak banyak catatan soal mereka karena Portugis tidak menjadikan Banda Neira sebagai pusat aktivitas di Maluku. Sejarah rinci tentang Kepulauan Banda dan penduduknya tercatat sejak tahun 1599 ketika para pelaut Belanda tiba di sana, yang disusul kemudian oleh pelaut-pelaut Inggris pada tahun 1602. Belanda berhasil menaklukkan Pulau Ai pada tahun 1615.
Lalu, selang waktu setahun, penguasa Pulau Run, pulau tetangga Ai, menyerahkan secara resmi kekuasaannya kepada Inggris pada Desember tahun 1616. Inggris kemudian membangun benteng pertahanan di Naizelaka dan sebelah utara Pulau Run. Belanda dengan VOC-nya tentu tidak membiarkan Inggris menguasai Pulau Run. Oleh karena itu, berbagai upaya dilakukan hingga tercapai Perjanjian Breda pada tahun 1667 antara Inggris dengan Belanda. Perjanjian tersebut menyatakan bahwa Pulau Run diserahkan kepada Belanda dan sebuah pulau jajahan Belanda di pantai timur Amerika, yaitu New Amsterdam atau sekarang Manhattan, New York, diserahkan kepada Inggris. Perjanjian ini tidak diketahui oleh pribumi Pulau Run di Banda Neira. Namun, sejak saat itu sampai dengan tahun 1942, Kepulauan Banda sepenuhnya berada dalam kekuasaan Belanda. Berlanjut ke asal-usul penamaan Banda Neira. Berdasarkan dari sejarahnya, ada 5 nama yang pernah disematkan pada Pulau Banda Neira, yaitu yang pertama, Wanda, disebut dalam Kitab Nagara Kertagama. Yang kedua, Andare, disebut dalam manuskrip kuno Hikayat Banda. Ketiga, Andan, disebut dalam manuskrip kuno Hikayat Lontoir. Keempat, Neira, disebut dalam laporan kolonial sejak Portugis hingga Inggris. Dan yang kelima, Banda Neira, disebut dalam karya sejarawan Des Alwi. Ada pula beberapa tempat wisata yang bisa dikunjungi di Banda Neira, diantaranya adalah Benteng Belgika, Benteng Nassau, Istana Mini Neira, Rumah Budaya Banda Neira, dan Rumah Pengasingan Bung Hatta. Oke teman-teman, cukup sekian cerita yang dapat aku sampaikan. Semoga ceritanya bermanfaat, dan jangan lupa buat selalu support channel ini dengan cara like, komen, share sebanyak-banyaknya, dan subscribe. Bye-bye!